Silakan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu bisilmi kafah. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan karunia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita pada saat ini, dan mudah-mudahan nikmat ini yang Allah berikan kepada kita bisa kita maksimalkan dengan cara mendekatkan diri kepadanya dalam setiap waktu, keadaan, dan saat, dan dimanapun. Dan alhamdulillah pula kita lebih bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat sekalian alam. Dengan datangnya Islam menjadikan manusia sebagai manusia yang hakikatnya manusia. Sehingga dalam Al-Quran itu yang dikatakan Islam itu udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kamu Islam secara keseluruhan. Artinya tidak cukup kita hanya dengan tasawuf. Tidak cukup kita hanya dengan keimanan. Tetapi keislaman kita mesti paham dulu. Sejarah keislaman itu seperti apa. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Datanglah seseorang yang ketika itu orang ini sahabat sendiri tidak mengenalnya. Karena sahabat belum pernah melihat orang ini. Duduklah Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain. Datanglah seorang pemuda, sepertinya pemuda asing. Kelihatannya asing, tetapi kalau dilihat dari pakaiannya, ini pemuda bukan pemuda yang asing. Bukan pemuda asing. Kemudian dia menghampiri Rasulullah dan dia duduk. Menghadap langsung kepada Rasulullah. Lutut Rasulullah dengan lutut dia berjumpa. Ketemu ya? Ketemu lutut dia. Kemudian yang anehnya, ini pemuda ketemu Rasulullah, lutut beliau dengan lutut Rasulullah berjumpa. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasul pun menjawab, al-Islamu syahadata an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait man istata' ilaihi sabila wa shamu ramadan wa hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Ketika ditanya oleh pemuda ini, Rasul menjawab dengan tegas, dengan cepat. Islam itu adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam itu melaksanakan sholat. Islam itu membayar zakat. Islam itu berpuasa. Islam itu haji. Nah, bagi yang mampu. Kemudian si pemuda ini mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Betul wahai Muhammad. Maka sahabat yang lain ini terkaget-kaget. Ini orang nggak pernah dilihat
orang asing. Kemudian dia bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian dia mengatakan bahwa engkau betul wahai Muhammad. Artinya kalau betul ya kenapa dia mesti bertanya, kan begitu. Tapi sifatnya seperti nguji gitu. Seperti halnya dia menguji Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya lagi yang kedua, mahwal iman. Apa itu imannya? Apa itu iman? Kemudian Rasul pun menjawab, al-iman wa an tu'minu billah, an tu'minu rasul, an tu'minul malaikah, an tu'minul yaumil akhir, an tu'minul qada dan qadar. Sampailah rukun iman yang kita dengar sekarang ini. Beriman kepada Allah itu adalah pertama yakin kepada Allah, kedua yakin kepada Rasul Allah, yang ketiga yakin kepada malaikat, yang keempat yakin kepada kitab Allah, yakin kepada hari akhir, yakin kepada qada dan qadar. Ini rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kemudian setelah Rasul menjawab seperti itu, dia mengatakan, sodakta ya Muhammad, betul engkau wahai Muhammad. Maka sahabat terkaget-kaget. Ya. Kenapa dia bertanya sementara dia tahu begitu. Kemudian si pemuda ini bertanya kembali kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Rasul pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yarak. Ihsan itu adalah seakan-akan engkau beribadah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, merasalah engkau dilihat oleh Allah. Nah, itu ihsan. Dia mengatakan, sodakta ya Muhammad. Betul wahai Muhammad. Dibetulkan lagi ya? Dibetulkan. Allah. Jadi pemahamannya para ulama bahwa Islam itu adalah konsepnya pertama, dia mesti masuk Islam secara keseluruhan. Ia bersyahadat, ia sholat, dia berzakat, dia puasa, dan dia haji. Kemudian dia mesti meyakini dengan keimanan. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab Allah, yakin kepada hari akhir, qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Itu iman. Kemudian yang dikatakan kafah selanjutnya yang sering jarang dibahas itu adalah ihsan. Padahal ini hadis ini satu paket yang Allah dalam hadis ini satu paket yang Rasul sampaikan. Ihsan anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innaka yarak. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kau tak mampu, merasalah dilihat oleh Allah. Merasalah dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu berbuat baik kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi bukan hanya sesama manusia. Ada makhluk-makhluk yang nampak. Ada makhluk-makhluk yang tidak nampak oleh kasat mata. Dulu mungkin kita masih teringat apa yang dikatakan Nek Wan. Kakek-kakek kita dulu mengatakan, nah kalau kamu buang air panas jangan di dapur. Kenapa? Di situ ada makhluk Allah. Nanti dia mati, nak. Dan itu kita berdosa. Kenapa berdosa? Dia tidak salah kita bunuh. Terus orang tua pesan, nah kalau kamu ke hutan hati-hati nak, kencing jangan sembarangan. Nanti kau kencing lubang-lubang keramat, lubang kepiting. Mereka semua kerjanya berzikir kepada Allah. Kita kencingkan terkejut pula, hujan panas pula nih kata dia kan. Jadi itu perkara yang sepele kelihatannya. Tetapi perkara itu ternyata membuat bisa terjadi Allah tidak senang kepada dia. Kenapa? Kita menzolimi makhluk Allah yang lain. Walaupun